Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan guna untuk berkumpul di ruangan perpus untuk sebagai tugas saya pengimbasan budaya positif. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu guru, rekan guru dari SMA 1 Buaya Madang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena meluangkan waktunya di kesempatan jam terakhir untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Nah, ini sebagai tugas saya sebagai guru penggerak juga sebagai kita kan sudah memakai kurikulum merdeka, sangat tepat budaya disiplin budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa kita terapkan di siswa kita karena kita memang sudah memakai kurikulum merdeka. Untuk selanjutnya ini adalah diseminasi budaya positif ya. Ariana Pensa, CGP, Angkatan 11 SMA 1 Buaya Madang, Maluku Timur, Sumatera Selatan. Sebenarnya saya mengajak Bapak Ibu yang ingin ikut di program guru penggerak, insya Allah bulan depan itu ada pembukaan. Mari Bapak Ibu, jangan hanya saya yang CGP, semuanya mudah-mudahan ikut dalam program pemerintah. Benar kata Ibu Kepala Sekolah kemarin, kalau kita sudah guru penggerak itu kita sudah dapat SIM. Maksud dapat SIM itu kendaraannya nanti, modal mau berangkatnya nanti. Maksudnya SIM kita menuju kepala sekolah, menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah itu. Jadi nanti pada saat ada pembukaan, mari kita sama-sama yang belum ikut silakan ikut. Ada kegiatan pretest, kemudian kegiatan setelah tes tertulis lulus, kemudian ada tes selanjutnya wawancara tertulis. Mari sama-sama mengikuti kegiatan kurikulum guru penggerak biar sekolah kita mendapat, termasuk akan membantu Bu nilai ya Bu ya nilai peringkat ya, bisa membantu. Semakin banyak guru penggeraknya semakin bagus sekolah itu, karena di sekolah lain itu SMA 1 Buaya Madang Timur itu ada 7, sekolah kita yang baru 1. Oke, baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Ada baru. Baik, di sini ada kompetisi lulus. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetisi lulus sebagai berikut. 1. Bapak Ibu mampu memahami pentingnya pengetahuan kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara umum dan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Next. Capaian umum, memahami konsep pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk mencapai murid dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian selanjutnya, capaian khusus, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan
teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan seti tinggal institusi. Selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk mencapai ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Oke, next. Capaian khusus. Selanjutnya Bu. Sudah. Oke, selanjutnya tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu, arahkan semua perhatian, fokus belajar, hindarkan rasa ingin tahu, syukur, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan ulas asih. Kita akan mendengarkan musik. Silahkan, coba di ini Bu. Udah 3-4 kali Pak, lagi. Dari kita mendengarkan musik tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami tentang apa itu budaya positif ya. Kemudian bagaimana cara penerapannya ya, yang akan saya sampaikan. Untuk pertanyaan pemantik, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Hukuman yang tidak menyenangkan apakah dapat mendisiplinkan anak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapatkah meningkatkan disiplin anak? Ya, itu yang pertanyaan ketiga. Membuat anak merasa bersalah dapatkah mengubah perilaku anak menjadi lebih baik? Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, memberi penghargaan dapatkah meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ini semua akan kita temukan di materi kita nanti Bapak Ibu. Ini untuk pertanyaan pemantik, dalam hati dan jawabnya saja. Lanjut, kita lanjut Bu. Baik, topik dalam eksplorasi konsep kita ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua,
teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, itu yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, ini pembelajaran yang pertama, merubah paradigma, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Next. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, ya. Anda dan teman Anda, ini diibaratkan. Sobelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya. Yang selanjutnya, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan bagaimana cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. B, bisakah membujuk, mengancam, menghardik atau merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, ini dicoba, ya. Ini tentang perubahan paradigma tadi. Apa yang akan terjadi? Nah, kita lanjut selanjutnya, Bu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi untuk merubah paradigma teori kontrol, ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada 2. Stimulus respon itu contoh kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, teori kontrolnya itu stimulus responnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya menang ya, teori kontrolnya itu. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Ini teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glass. Di sini ada 4, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar, ya. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, ya, motivasi, kemudian untuk menghindari hukuman, ya, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebijakan universal, yaitu keyakinan kelas. Muncullah keyakinan kelas dari yang semua perilaku memiliki tujuan tadi. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang, ya. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yaitu penghukum buat rasa bersalah, ya, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini nanti kita sebagai guru itu yang di mana posisinya, atau manajer, atau sebagai teman, atau penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya diselesaikan dengan strategi restitusi melibatkan
identitas yang kedua yaitu ada 3 institusi kemarin sudah saya coba ya, ada menstabilkan identitas, nanti ada cara bagaimana caranya memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan, 3 cara penyelesaiannya. Selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup ya, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya apakah makna disiplin? Nah, di sini disiplin ya. Kita akan jawab apa itu disiplin. Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina ya, yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang akan dihargai? Apa yang dihargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau dicapai pada satu tujuan murid. Nah itu ya sudah, jadi di Indonesia sudah berubah. Maksudnya kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai kebijakan universal tadi peraturan yang dibuat dunia seperti tidak boleh apa itu maksudnya Bu dari ya, kebijakan universal ini, nilai kebijakan ini. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan itu menurut Dr. William Blaise pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Goset 1998. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia akan kenal dengan profil pelajar Pancasila ya, yaitu ada 6 ya. 6 yaitu beriman dan bertakwa ya. Kemudian mandiri, bernama kritis, berkeanekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke. Itu selanjutnya. Oke, tadi yang pertama, kita lanjut yang kedua Bapak Ibu ya. Nanti terakhir aja ada sesi pertanyaan. Kita lanjut karena mengingat waktu. Selanjutnya. Nah, yang kedua motivasi perilaku manusia. Manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan hukuman ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk di motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, dia termasuk di motivasi eksternal ya. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia termasuk di motivasi eksternal, tujuan disiplin positif ya. Oke, selanjutnya. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup membuat pemerintah dari diri sendiri ya. Memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara ya, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka ya, cetakan kelima 2013 halaman 448. Nah ini memang merdeka, kadang-kadang memang kita sama anak ini Bu, Bapak Ibu kita sudah pakai kurikulum merdeka, kenapa sih banyak aturan harus seperti itu? Memang merdeka di sini merdeka, tapi tidak harus merugikan orang lain maksudnya merdeka itu, ya. Oke, selanjutnya Ibu. Oke, yang kedua
hukuman dan penghargaan. Nah, di sini nanti kita akan tahu apa itu penghukum, apa itu penghargaan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya apa? Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Apa itu hukuman? Nah, ini sudah selama jadi guru, kita jadi guru, apakah yang kita lakukan itu termasuk hukuman dan apakah termasuk konsekuensi ya. Kalau saya jujur sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya justru banyak memakai hukuman ya. Tapi sekarang tersadar ya, dari hukuman saya berubah menjadi konsekuensi ya. Salah satunya nanti akan kita tahu tentang lari di lapangan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti kita lihat ada nanti. Suatu yang secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, jadi itu selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya, dia ada pengaruhnya. Penghargaan menghukum ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya benar. Jadi penghargaan dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya kita masih pakai budaya peringkat kelas. Sebenarnya tidak boleh itu Bapak Ibu. Karena yang diberi penghargaan dia merasa paling hebat. Ya, paling hebat. Kemudian yang lain timbul merasa iri. Nah itu, jadi nanti akan ada penyelesaiannya selanjutnya ya. Bentuk program kebijakan apresiasi dalam ini memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ya. Beri pengakuan secara khusus Bapak Ibu ya. Secara khusus saja, beri pengakuan secara pribadi, jangan meluas, jangan, oh kamu hebat, kamu ini, jangan, itu justru merusak yang lain. Terus beri pengakuan kepada, ini bergantian ya, kalau semua murid dia harus bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten ya. Kemudian yang terakhir fokus pada proses. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu masih fokus? Oke. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan ada kebajikan ya, apresiasi kebajikan ya. Pembuka ya, nilai kebijakan dan situasi. Yang pertama, kemarin saya ini kata-katanya saya perhatikan ya, salah satu contoh kata pembuka. Kemudian saya menghargai ya, kemudian terima kasih untuk. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kata-kata yang lebih baik lagi. Oke, nilai kebijakannya rasa empati besar sekali ya, termasuk kata. Kemudian kepedulianmu ya. Kemudian rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu ditugaskan di tugas kelompok. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini salah satu contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan yang bisa kita sampaikan nanti bisa kepada anak. Oke, selanjutnya 3 restitusi. Apakah restitusi itu? Nah, ini apa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi masalah di anak itu bisa kita selesaikan dengan restitusi Bapak Ibu. Nanti ada segitiga restitusi namanya dengan bisa kita terapkan selanjutnya. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri ya. Dari kesalahan, belajar dari kesalahan ya.
memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah ciri yang paling baik, cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini manfaat dari restitusi tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, ya yang pembelajaran yang ketiga, keyakinan kelas, masih 3 lagi, ya. Oke. Selanjutnya, ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi kenapa sih harus peraturan, ya? Kenapa sih harus keyakinan kelas, ya? Karena memang keyakinan kelas mudah-mudahan bisa mengondisikan, ya, bisa membuat anak, ya, semakin sesuai dengan tujuan mereka. Tujuan mereka yaitu sebagai pelajar, ya. Jadi kita harus memakai keyakinan kelas, jangan lagi memakai peraturan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah itu, ya. Itu masalah. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker atau mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, ya. Dan selanjutnya, mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Dan selanjutnya, mengapa kita harus memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah itu. Nah ini contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu, ya. Ini kesepakatan kelas yang pertama, yaitu ini dari TK Dharma Wanita, ya. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah itu kesepakatan kelasnya. Ya, terus menjaga kebersihan sekolah, ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, ya, biasanya tertib. Kemudian kesepakatan kelas yang kedua, ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu keyakinan kelas. Oke. Nah ini tabel, ya, tabel T dan Y, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya. Hormat, ya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting, ya, menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengajarkan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, ya. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah itu hormatnya terdengar, ya. Oke, next Bapak Ibu. Selanjutnya, ya. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya. Terdengar, ya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terdengarnya terus, terima, tolong, ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah ini yang terdengar. Kemudian terlihat yang berempati terhadap perasaan orang lain, ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik atau berbagi. Nah yang berperilaku tersenyum, ramah, ya, memberikan salam hormat, berjabat tangan, terus master, ya, meletakkan tangan di dada, salim. Kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Nah itu yang berperilakunya. Ya ini tampak seperti, ya, dengan tepat waktu, menyapa teman dengan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang
telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Bisa kita tambahi ya. Ini selanjutnya yang tidak tampak saling sering hadir terlambat ya, dan tidak tampak tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengabaikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Oke. Bekerjanya tampak seperti ya, tekun bekerja dan menyimak guru ya, menyerahkan tugas tepat waktu ya, tidak tampak seperti ya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh tugas, kemudian tugas tidak diberikan. Nah, itu yang tidak tampak seperti itu. Ini budaya positif ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita terapkan tampak seperti ya. Nah ini hadir sekolah sebelum pelajaran dimulai ya, taat peraturan sekolah dengan keyakinan kelas, bertanggung jawab, menerapkan 4 kata ajaib ya, maaf, permisi, tolong, dan terima kasih, yang menerapkan senyum, sapa, 5S ya. Selanjutnya tidak tampak seperti sering terlambat, melanggar aturan dan keyakinan kelas, tidak bertanggung jawab, tidak menerapkan 4 kata ajaib, dan tidak menerapkan 5S yang tidak tampaknya. Oke. Ya, selanjutnya yaitu peraturan dan keyakinan kelas. Dia dimasuk di mana? Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelasnya, itu tanggung jawab dan tertib ya, Bapak Ibu. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati dan atau menyayangi. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati atau berkomitmen. Selanjutnya peraturan dilarang melakukan tindakan kekerasan. Di keyakinan kelas termasuk keselamatan, menghargai, dan menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Dia keyakinan kelasnya masuk di kesehatan dan keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati, sabar, dan menghargai. Selanjutnya gunakan masker. Dia termasuk di keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan, dan menghargai. Oke, selanjutnya ini pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, manusia tidak lepas dari kebutuhan dasarnya. Ada 4 ya, demi bertahan hidup. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima ya. Yang kedua kesenangan ya. Yang ketiga penguasaan ya. Yang terakhir kebebasan ya. Demi bertahan hidup manusia harus memiliki kebutuhan dasar. Pak, ini contoh ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Pak Julfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi ya, muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Julfikar mencoba untuk menyelesaikan diri dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut ya. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Julfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya, dan dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik dalam rapat guru mingguan. Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Julfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekan sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi ya, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika respon seperti di kolom sebelah kiri, bila Anda berada dalam posisi Pak Julfikar dan mendengar informasi Pak
hadapi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhan terpenuhi? Oke, kita baca ini. Jadi jawaban Pak Malik itu ya bisa iseng saja sih. Aku senang lihat Kemsek baru itu kebingungan kalau ku tanya-tanya di rapat ya. Dia kesenangan, puas, dia merasa puas ya, senang dia. Kemudian ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orang baik sih. Nah, itu cinta dan kasih sayang yang kebutuhan dasarnya. Selanjutnya saya sebenarnya nggak paham beliau kan bicara apa tadi ya. Kemungkinan Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja. Daripada saya kelihatan tidak paham ya, masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah, itu kebutuhannya mungkin penguasaan, dia merasa senior jadi seolah-olah dia berkuasa ya. Jadi selanjutnya gaya ngomong Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadi mendengarnya ya. Itu termasuk di dia ingin kebebasan tadi ya, kebutuhan dasar kebebasan. Oke, selanjutnya Bu. Nah, ini yang dunia berkualitas tadi kebutuhan dasar. Yang pertama, tempat khusus dalam pikiran Anda ya, tempat Anda menyimpan gambar, representasi dari semua yang Anda inginkan. Dunia berkualitas lebih unik dari personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambar dunia berkualitas mereka. Oke, itu untuk dunia berkualitas. Ini pembelajaran 5, posisi kontrol. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video ya. Ada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina Ini kata-katanya Bapak Ibu. Nanti Duh, biar gimana anak merasa ini? bersalah, jadi kata-katanya tadi. Maaf, Bu. Biar Duh, saya- Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang fokus tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu dari sudah menonton video tadi, kita terbayang sebagai guru
saya terbayang apa yang sudah saya lakukan pada murid saya. Kebanyakan kita memakai posisi kontrol yang pertama memang menghukum, ya. Kemudian teman, ya, membuat orang merasa bersalah sering juga kita pakai. Kemudian teman, nah, saya sebenarnya posisi teman ini ada pro dan kontranya, ada baik ada buruknya. Yang baiknya kita bisa mengetahui masalah biasanya, dia bisa cerita sama kita. Tapi buruknya anak itu menganggap kita sebagai kurang ajar ujungnya. Terus yang pemantaunya juga belum tepat, tapi sebenarnya ya masih kurang. Yang paling baik adalah kita menerapkan yang manajer. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti di video tadi, ya mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa mengimplementasikan ya sebagai guru. Oke, lanjutnya Bu. Nah itu ya analisis kalimat-kalimat berikut ya, pertanyaan pernyataan, pertanyaan siapa yang yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu termasuk di apa Bapak Ibu? Nanti coba, saya kecewa sekali dengan kamu, merasa bersalah atau menghukum? Nah nanti ya, oke. Kemudian kamu tidak pernah, nah dia masuk di membuat merasa bersalah dengan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, sudah terlambat terus misalkan, nah seperti itu kan. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, nah itu termasuk di hukum atau merasa bersalah. Nah, coba cek Bu, lanjutnya hukum, oke. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu bapak. Nah, dia termasuk di teman, ya teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini termasuk di manajer atau nanti apa yang ketiga? Apa? Monitor, Membuat merasa bersalah. pemantau. Coba cek Bu. Nah, pemantau ya. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk di manajer. Oke. Nah, benar ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini termasuk apa merasa bersalah? Nah, menghukum. Nah, itu. Jadi dengan kata-kata itu ya, kita bisa menilai oh itu posisi apa ya. Siap ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembelajaran yang terakhir, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini bisa kita gunakan untuk penyelesaian masalah pada siswa. Kemarin kami sudah belajar ya, menerapkan pada anak siswa yang baju olahraga tidak memakai baju olahraga selama 3 kali pertemuan. Nah, ya coba. Yang segitiga restitusi ini kamu tentu punya, ini pertanyaannya ya, yang kita sampaikan ke siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, salah satu pertanyaannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya. Terus nilai apa saja yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu yang terakhir itu yang menanyakan keyakinan. Kita untuk urutannya saya salah tadi, validasi, kemudian melibatkan dan menanyakan. Setiap orang pasti punya pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk menanyakan masalah, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah itu, contoh aja dulu. Nah ini video lagi. Selamat menyaksikan. Baik. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Rosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Baik Bapak Ibu, tadi video tentang cara menggunakan segitiga restitusi ya. Kita ya sebenarnya saya coba Bapak Ibu karena memang siswa kita yang luar biasa mungkin dengan cara memakai segitiga restitusi setiap penyelesaian masalah jangan langsung menghukum, saya rasa efektif kita pakai. Ya, jadi itu tadi contohnya. Kemudian next Bapak Bu, selanjut Bu, kita lanjut terus lanjut. Ini ya, ini tadi kita paham Bapak Ibu ya tentang segitiga restitusi dan penerapannya. Kita paham cara bagaimana cara kata-kata yang digunakan, tapi harus posisi kita sebagai manajer dulu. Ya. Setelah posisi manajer baru kita memakai segitiga restitusi setiap permasalahan dengan siswa kita. Baiklah, ini terakhir ada refleksi ya sebelum ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya ya, yang saya dapatkan? Itu apa Bapak Ibu? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Ada yang bisa mampu menjawab salah satu Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau bantu menjawab salah satu refleksinya, boleh? Baik, Ibu Nur akan membantu menjawab. Terima kasih. Yang mau Bapak, Bu, silakan. Oh, boleh milih ya? Ya boleh, salah satu Bapak Ibu. Boleh salah nomor satu, bisa nomor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu perkenalan. Langsung deh. Setelah menyimak apa yang disampaikan melalui materi, saya ingin mencoba menjawab refleksi soal nomor 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah Lakukan itu yang telah atau akan lakukan, Pak? yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Iya. Sudah dilakukan. Selama ini saya lebih banyak melakukan metode posisi kontrol sebagai membuat rasa rasa bersalah. Karena saya sering kalau menemukan anak yang melakukan kesalahan, saya akan mencoba menggali masalah yang dia sebabkan dan apa efeknya pada dirinya dan kepada saya sebagai wali kelas atau gurunya. Dan saya coba langsung jawab ke nomor 4 ya Pak, karena masih berhubungan. Dan setelah mengikuti modul ini, saya akan berusaha untuk menjadi posisi kontrol yang kelima, yaitu menjadi manajer. Di mana kalau mungkin kemarin saya berusaha menggunakan posisi yang kedua tadi, yaitu memberikan rasa bersalah pada anak, yang mana efek perbaikannya mungkin hanya bersifat sementara, karena dia hanya motivasi eksternalnya yang tumbuh. Tapi dari yang saya pahami tadi setelah video, ternyata dari sisi posisi sebagai manajer kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan menumbuhkan motivasi intrinsik yang tumbuh sendiri dari diri anak melalui menggali masalah yang dia alami dan sama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Nur telah membantu menjawab refleksi yang nomor 3 dan keempat. Selanjutnya, apa cukup Bapak Ibu? Cukup? Cukup, baik. Untuk refleksi kita lanjut. Selanjutnya, ya lanjut ya. Oke, terima kasih. Terakhir. Aman Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Boleh bertanya tentang materi semuanya dari coba dari awal Ibu. Selain awal tadi masukkan Bu dari ya kegiatan kita, penerapan atau berbagi tentang itu budaya positif ya.
Budaya positif yang paling atas, ya. Ini ya, tentang diseminasi ya, budaya positif ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu Neni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tadi saya mau di bagian refleksi itu mau nanya tentang apa ya, paradigma baru, Pak. Karena selama ini kan kita itu menganggap bahwa peraturan sekolah itu dibuat untuk biar mereka itu punya sikap positif gitu, Pak. Maksudnya intinya adalah maksud kita baik. Gitu. Ternyata mungkin cara kita yang selama ini kurang baik, malah tidak tepat. Nah, ini yang mau saya tanyakan begini, kan kita belum pernah melakukan ini di sekolah kita. Nah, cara mengawali kita menerapkan disiplin positif ini gimana, Pak? Kira-kira. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Neni. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengawali disiplin positif di sekolah kita, karena memang budaya positif di sekolah kita belum diterapkan, baru akan dimulai. Jadi salah satu program sekolah kita adalah memakai kurikulum merdeka ya. Peran budaya positif ini sangat berperan ya, akan membantu proses kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Yang awal pertama yang harus kita mulai yaitu dengan yang pertama ya. Hari ini saya mendiseminasi atau ya, mendiseminasikan budaya positif, yaitu membagikan ke rekan-rekan guru ya tentang budaya positif ya. Itu strategi pertamanya. Kemudian selanjutnya itu berkolaborasi saya dengan rekan-rekan guru itu untuk yang pertama membuat keyakinan kelas, kemudian selanjutnya itu dari membuat keyakinan kelas itu guru atau saya sendiri sebagai guru akan mensosialisasikan ke siswa-siswa tentang budaya positif. Nah itu. Kemudian yang pasti budaya positif ini akan berjalan kalau kita semua guru ya sama satu budaya itu saling berkolaborasi lah Bu, Bapak Ibu ya, berkolaborasi ya, berkomitmen ya, harus mengubah budaya-budaya lama itu dirubah dengan budaya positif. Makanya saya ingin rekan-rekan guru Bapak Ibu itu untuk CGP Angkatan 12 ini kalau bisa jangan saya saja ya, harus banyak lah, minimal 20 ya, biar semua budaya disiplin positif ini akan benar-benar kita jalankan. Nah, mungkin itu saja. Bagaimana Ibu? Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan atau menanggapi dengan pertanyaan Miss Neni tadi, bagaimana sekolah kita menumbuhkan disiplin positif. Nah, karena di sekolah kita ini sering terlihat aturan ya Pak ya yang sudah diterapkan, bukan keyakinan. Nah, disiplin positif ini kita mengupayakan harus mengetahui adanya eksternal siswa dan internal dari siswa. Sebagai contohnya yang sering kita terapkan ini misalkan peraturan sekolah yang selalu, misalkan tadi ada contohnya datang terlambat ya Pak ya di video itu. Nah, berarti kita jangan langsung menghakimi. Nah, jangan langsung menghakimi, tapi harus adanya biar berdekat dengan penggalian siswa. Disiplin positifnya itu bagaimana? Berarti kita harus menambahkan komunikasi biar adaptasi siswa dan guru itu saling memiliki disiplin positif. Sebagai contohnya alasannya ditanya,
Mungkin ditanya apa, jangan langsung menghakimi. Nah sekarang di kurikulum Merdeka itu adanya keyakinan ya Pak. Nah yang sering kita gunakan itu menghakimi, dan terima kasih atas Pak Arya yang telah memberikan disiplin positif. Semoga kedepannya untuk jadi lebih baik. Jadi yang utama komunikasi antar siswa. Terkadang sekolah kita mungkin terbatas Pak, mungkin komunikasinya dengan alasan apa yang menjadikan siswa itu terlambat, jangan langsung dihakimi, ditanya lebih baik, dipanggil atau gimana gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Ibu Mutmainah. Memang seperti itu, memang kaitannya memang dari budaya positif ini tadi sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol ya, posisi kontrol dari seorang guru itu harus manajer. Manajer, kemudian untuk menyelesaikan masalah kita pakai segitiga institusi. Memang siswa itu Bapak Ibu di sekolah ini kadang-kadang kita masih menggunakan posisi penghukum yang membuat siswa sendiri tidak nyaman. Ya, mereka tidak nyaman di sekolah, akhirnya banyak yang tahan 30 kali alfa. Ya. Karena kenapa? Memang kita selalu memberikan fasilitas yang fasilitas cara atau posisi kontrol yang salah menurut saya sih sebenarnya. Ya. Kalau kita sudah melihat video dari penjelasan tadi memang salah cara kita. Kita harus bagaimana cara kita, jangan langsung mengambil tindakan lah. Ya, minimal tanyakan dulu. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga kemarin penjelasan di elaborasi pemahaman, ya. Ada juga siswa yang sangat ekstra sudah kita lakukan tetap. Nah itu bagaimana cara penyelesaiannya? Segitiga restitusi itu kalau bisa kita pakai Bapak Ibu. Tapi kalau memang tidak bisa kita pakai, tidak usah kita pakai. Sesuaikan dengan karena kenapa saya mengantisipasi seperti itu, siswa kita memang ada yang seperti itu. Ya. Ada beberapa siswa di kelas yang memang luar biasa. Ya. Kita pakai, tapi kalau tidak bisa kita pakai jangan dipaksakan. Ya, cukup semampu kita saja. Tapi dengan bagaimana? Dengan berkolaborasi tadi. Dan tidak boleh kita selesaikan sendiri. Ya, karena kenapa? Kita ada atasan, kita ada wakil kesiswaan, ada kurikulum, ada BK, ya, akan yang membantu, ya. Kemudian ada guru-guru, wali kelas, ya. Penyelesaian pun tidak harus langsung harus memanggil orang tua, tidak, bertahap harus. Ya, kalau bisa, saya kemarin, kenapa saya jengkel dengan anak ibu kelas 10.5? Karena sudah saya selesaikan dengan segitiga restitusi, ya, bahwa dia itu pernah saya omongin bagus-bagus, dia tidak akan serius baik Pak, pokoknya rokok, masalah rokok sebenarnya. Saya selesaikan masalah restitusi, ternyata pada saat jam selanjutnya pertemuan lagi, dia mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk seorang siswa. Makanya saya selesaikan dengan bimbingan konseling karena sudah saya pakai. Nah, jadi kalau intinya Bapak Ibu, kalau kita memakai apa yang diterapkan dari budaya positif ini, dari posisi kontrol kita harus menyesuaikan posisi manajer, kemudian kita menyelesaikan dengan budaya positif, terus sering berkolaborasi. Mudah-mudahan harapan kita sebagai guru, ya, karena guru itu bukan hanya saya yakin pada saat ngajar itu pengennya yang bukan pengennya nyaman, ya. Masuk siswa dengan sudah siap belajar, nah otomatis saya juga pengen seperti itu. Jadi mudah-mudahan penerapan budaya positif bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk SMA kita ke depan. Amin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sudah habis, ada pertanyaan lagi? Cukup. Mungkin itu saja. Terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih meluangkan waktunya yang sudah molor sampai 2 jam setengah dari jam pulang demi membantu saya dalam menyelesaikan CGP atau PGP Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih. Harapan saya mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu ada yang seperti saya, ya, untuk ke-12 ini bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak, ya. Mungkin itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya, kepada Allah saya mohon maghfirahnya, saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Utami, guru SMA Negeri 1 Buai Madang. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan diseminasi tentang disiplin positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Bapak Arya Novensa SPD di sekolah kami, saya sebagai guru mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai disiplin positif untuk siswa di sekolah. Melalui kegiatan ini kami mendapati bahwa ternyata untuk menumbuhkan disiplin positif dalam lingkungan sekolah itu harus dimulai dari menumbuhkan kesadaran pada diri guru maupun siswa. Jadi di sini guru harus memahami posisi kontrol, jadi memahami posisi dirinya, posisi kontrol untuk kemudian membangun keyakinan-keyakinan yang akan menumbuhkan disiplin positif, karena disiplin positif sendiri pada dasarnya itu harus dimulai dari dalam diri melalui kesadaran, bukan dimulai melalui peraturan-peraturan yang menyudutkan atau yang menjadikan pada diri siswa. Melalui kegiatan ini juga kami akhirnya memahami bahwa dalam menyikapi kondisi-kondisi siswa yang mungkin tidak sesuai, yang tidak bisa mematuhi peraturan atau tidak bisa mengikuti disiplin positif, itu bukan dengan melalui memberikan hukuman-hukuman atau judgement kepada siswa, tetapi dengan cara melakukan penggalian-penggalian terhadap apa-apa yang menjadi faktor penyebab ketidakdisiplinan siswa, kemudian membantu siswa untuk menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Melalui kegiatan atau tindakan yang bisa dilakukan oleh guru untuk menyikapi ketidakdisiplinan siswa itu bisa melalui kegiatan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini nanti melalui tahapan-tahapan tertentu di mana guru berperan sebagai mediator yang idealnya itu berperan sebagai manajer untuk memperbaiki atau menumbuhkan kesadaran siswa untuk kemudian menumbuhkan rasa dan tahu keyakinan untuk disiplin positif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.